Ada ungkapan begini, hidup tanpa utang itu kurang tantangan, kurang enak, kurang asik. Terus bagaimana kalau kita sebagai pelaku usaha bisnis sembako? Bolehkah mereka berhutang di tempat kita? Ini jawabannya. 6 bulan yang lalu saya mulai membuka usaha toko sembako ini dengan modal 3 juta rupiah. Uang segitu pun langsung saya belanjakan untuk keperluan toko. Di bulan pertama usaha sembako ini, omset atau penghasilan itu cukup lumayan, sehari 100.000 rupiah. Dan di bulan itu juga ada yang berhutang. Demi untuk mencari pelanggan, ya boleh-boleh saja. Akhirnya ada yang berhutang. Di bulan kedua toko berjalan, pemasukan mulai agak naik sedikit, yaitu 200.000 rupiah per hari. Dan di bulan itu juga ada yang berhutang. Dan lagi-lagi demi untuk pelanggan, hutang pun dibolehkan. Memasuki bulan keempat, utang warung pun bertambah, angkanya pun bertambah. Dan alhamdulillahnya omset toko pun di bulan ketiga dan bulan keempat juga ikut naik. Seharinya bisa 300 hingga 400 rupiah. Nah, memasuki bulan kelima, mulai berpikir gimana caranya untuk mengontrol yang namanya utang warung ini. Apakah harus dilarang, apakah harus dibatasi, ataukah harus dibuat bacaan dilarang kasbon. Sikap kayak gitu tuh nggak bisa saya lakuin, sebab saya emang lemah dalam hal itu, dalam hal untuk melarang orang, melarang ini, melarang itu nggak bisa. Sebab apa ya, utang itu kan udah bagian dari hidup kita, jadi kadang kita ngalamin, jadi orang juga ngalamin, jadi begitu kehidupannya gitu. Nah, kalau saya sih akhirnya punya punya kesimpulan begini: selama keuntungan laba bersih warung itu nggak mengganggu, boleh-boleh saja berhutang. Misalnya begini, di bulan kelima ini warung ini kan sudah omsetnya itu udah bisa mencapai 500.000 rupiah. Kalau kita ambil 10%-nya aja untungnya, berarti kan sekitar 50.000 sehari. Nah, maksudnya boleh berhutang asal tidak melebihi keuntungan dari warung kita ini, yaitu sekitar 50.000. Jadi kalau ada yang berhutang di atas 50.000 jangan dikasih, tapi di bawahnya dikasih, misal 30.000 atau 40.000. Yang penting kita tetap untung seharinya. Terus bagaimana kalau ada yang setiap hari berhutang? Ya boleh-boleh saja, boleh-boleh aja, asal tidak melebihi atau melewati keuntungan bersih dari toko kita, yaitu sebesar 50.000 itu. Ya tiap hari nggak apa-apa, asal jangan melebihi itulah. Ya, begitupun dengan toko kalian atau toko dimanapun gitu, yang penghasilannya misalnya laba bersih itu 200.000, 300.000, ada yang berhutang, asal jangan ada yang berhutang, maksudnya gini, boleh-boleh aja asal tidak melewati angka 200.000 atau 300.000 itu. Yang penting intinya adalah setiap hari itu kita untung, walaupun cuma 10.000 atau 5.000 rupiah per harinya. Nah, dengan cara seperti ini kita menjadi lebih berani, otak kita menjadi lebih berani, pikiran kita menjadi lebih berani untuk mengungkapkan kata-kata ketika ada orang yang berhutang. Jadi otak kita itu dipaksa untuk melawan utang yang misalkan melebihi apa ya, keuntungan kita per harinya gitu. Mengerti kan maksudnya? Jadi kita tuh ada apa ya, jadi kita nggak lemah lagi gitu untuk melawan, bukan melawan ya, apa sih,
ya melawan lah untuk orang yang berani berbicara ketika ada orang yang ingin berhutang. Kita jadi ada omongan gitu untuk bisalah dibicarain ketika ada yang berhutang. Demikian video kali ini. Semoga apa yang saya omongin, apa yang saya ucapin bisa mengerti dan memahami maksudnya ya. Pada dasarnya kan namanya hutang itu apa ya? Boleh-boleh aja asal tidak melebihi keuntungan kita. Jadi kalau ada yang berhutang bebas dan kita nggak sehari nggak dapat untung, berarti kan itu namanya kita rugi. Atau paling parah lagi kita bisa bangkrut toko kita, keuangan kita bisa mengganggu mengganggu keuangan toko kita, dan itu bisa berakibat fatal gitu ya. Separah-parahnya paling kita rugi aja setiap hari karena kita nggak dapat untung, meskipun nggak gede kan jatuhnya untung kalau sehari nggak bisa, sehari nggak ada hasil gitu kan, cuma kerja aja capek gitu. Oke, demikianlah video kali ini. Semoga bermanfaat dan saya akhiri dengan salam sembako Indonesia. Jangan lupa subscribe ya.